Halo semua, nama saya Davian dari Richard Febrian dengan NIM belakang 093. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kutipan dan teknik mengutip. Materi yang akan saya bahas adalah pertama pengertian kutipan, kedua jenis-jenis kutipan, ketiga teknik mengutip, empat etika mengutip, dan yang terakhir peran daftar pustaka. Pertama pengertian. Kutipan dalam konteks penulisan akademik adalah pengambilan pernyataan, gagasan, atau informasi dari karya tulis lain yang digunakan dalam karya tulis baru dengan tujuan memberikan dukungan atau referensi terhadap argumen yang disampaikan. Kutipan bisa berupa kutipan langsung, di mana penulis mengutip secara persis dari sumber asli, atau kutipan tidak langsung, yang mengungkapkan kembali ide tersebut dalam kata-kata penulis baru. Tujuan kutipan. Tujuan kutipan ada 4, dibagi dari 4. Yang pertama, mendukung argumen, kedua, menyediakan rujukan yang kredibel, ketiga, meningkatkan kredibilitas penulis, dan keempat, menghindari plagiarisme. Alasan mengapa pentingnya kutipan. Yang pertama ada validasi dan kredibilitas. Kutipan menambah validasi terhadap argumen atau temuan dalam karya tulis ilmiah, membuat tulisan lebih kredibel karena didukung oleh sumber-sumber otoritatif. Yang kedua, transparansi ilmiah. Menggunakan kutipan memungkinkan pembaca untuk menelusuri sumber asli dari informasi atau ide yang digunakan, sehingga memastikan adanya transparansi dalam penelitian atau argumen yang disampaikan. Yang ketiga, penghargaan terhadap hak kekayaan intelektual. Kutipan melindungi hak kekayaan intelektual penulis asli, dan dengan memberikan kredit yang sesuai, kita menunjukkan penghormatan terhadap kontribusi ilmiah mereka. Jenis-jenis kutipan. Yang pertama ada kutipan langsung. Kutipan langsung adalah pengambilan kata demi kata dari sumber asli tanpa perubahan apapun. Kutipan ini digunakan ketika kata-kata asli dianggap sangat penting atau bermakna sehingga tidak tepat jika diubah. Ada beberapa aturan yang perlu diperhatikan dalam penggunaan kutipan langsung. A. Panjang kutipan. Yang pertama, kutipan pendek. Kutipan yang terdiri dari kurang dari 40 kata atau 1-2 baris dalam teks. Biasanya diapit oleh tanda kutip dan dimasukkan ke dalam paragraf yang sedang ditulis. Yang kedua, kutipan panjang. Jika kutipan lebih panjang, misalnya lebih dari 40 kata, kutipan tersebut dipisahkan dari paragraf utama, ditulis dalam blok terpisah dengan menata teks menjorok ke dalam atau indentasi. Dalam hal ini tanda kutip tidak digunakan dan kutipan ditampilkan sebagai satu blok tersendiri. Contoh kutipan. Yang pertama, contoh kutipan pendek. Dalam bukunya, Mandela menyatakan bahwa tanda kutip pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat digunakan untuk mengubah dunia. Dalam kurung Mandela tahun 1994 halaman 45. Contoh kutipan panjang, Mandela menyampaikan pandangan tentang pendidikan dalam konteks perubahan sosial. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Melalui pendidikan, orang dapat memahami hak-hak mereka, menciptakan peluang untuk kesetaraan, dan berkontribusi secara efektif pada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan harus menjadi prioritas utama bagi semua negara yang ingin maju. Mandela tahun 1994 halaman 45. B. Tanda elipsis dan tanda kurung siku. Pertama, tanda elipsis digunakan ketika penulis ingin menghilangkan bagian tertentu dari kutipan asli. Misalnya, ketika ingin meringkas kutipan yang panjang namun tetap mempertahankan inti pesannya. Yang kedua, tanda kurung siku digunakan untuk menambah atau mengganti kata dalam kutipan agar sesuai dengan tata bahasa atau konteks kalimat yang sedang ditulis. Contoh elipsis. Mandela menyatakan bahwa tanda kutip pendidikan adalah senjata yang paling ampuh ... untuk mengubah dunia. Mandela tahun 1994 halaman 45. Contoh tanda kurung siku. Mandela menyatakan bahwa tanda kutip pendidikan tanda kurung memiliki kekuatan untuk mengubah dunia. Mandela tahun 1994 halaman 45. C. Kegunaan kutipan langsung. Yang pertama, untuk menyampaikan pernyataan penting atau argumen kuat dari penulis asli yang akan direplikasi dengan kata-kata lain. Kedua, untuk menguatkan argumen dengan cara menampilkan kata-kata asli dari seorang ahli atau figur otoritatif. Dan ketiga, dalam penelitian sastra atau studi teks, kutipan langsung digunakan untuk mengkritik atau menganalisis teks asli. Kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung atau parafrase adalah pengambilan ide, konsep, atau pernyataan dari sumber asli.
tetapi dinyatakan dengan kata-kata sendiri. Hal ini dilakukan ketika penulis ingin menyampaikan kembali gagasan penulis asli dengan bahasa yang lebih sesuai atau lebih sederhana tanpa kehilangan makna. Tata cara penulisan parafrase. Yang pertama, tidak perlu menggunakan tanda kutip karena tidak ada pengambilan kata per kata dari sumber asli. Kedua, ide atau konsep tetap setia pada sumber aslinya, tetapi gaya bahasa disesuaikan dengan penulis baru. Yang ketiga, parafrase tidak hanya sekedar mengganti beberapa kata dengan sinonim. Penulis perlu benar-benar memperhatikan makna dari kutipan asli untuk menghindari kesalahan interpretasi. Contoh parafrase, Mandela menekankan pentingnya pendidikan sebagai alat untuk membawa perubahan besar dalam masyarakat, khususnya dalam menciptakan kesetaraan dan memberdayakan individu. Lalu ada teknik parafrase yang efektif. Yang pertama, baca ulang sumber asli sampai Anda benar-benar memahami maknanya. Kedua, tulis ulang ide dalam gaya dan bahasa Anda sendiri tanpa melihat teks asli. Yang ketiga, bandingkan hasil parafrase dengan sumber asli untuk memastikan bahwa tidak ada makna yang hilang atau terdistorsi. Yang keempat, cita sumber meskipun Anda menulis dengan kata-kata sendiri. Ide tetap berasal dari penulis asli. Dan yang terakhir ada kegunaan parafrase. Yang pertama, untuk meringkas informasi atau menyampaikan ide yang panjang secara singkat. Kedua, menjelaskan konsep yang rumit dengan cara yang lebih mudah dipahami oleh pembaca. Ketiga, untuk menghindari plagiarisme sambil tetap memberikan penghargaan kepada penulis asli. Dan yang ini adalah perbedaan mendalam antara kutipan langsung dan tidak langsung. Lalu ada etika mengutip. Etika mengutip adalah aspek fundamental dalam penulisan akademik dan penelitian yang bertujuan untuk menghindari plagiarisme dan menghargai sumber asli melalui kutipan yang tepat yang sangat penting untuk menjaga integrasi akademik. Pentingnya menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah tindakan mengambil karya orang lain, baik berupa teks, ide, maupun data, dan mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa memberikan kredit yang layak. Dalam konteks akademik sendiri, plagiarisme dianggap sebagai pelanggaran serius yang dapat berdampak negatif pada kredibilitas dan reputasi seseorang, baik di lingkungan pendidikan maupun di dunia profesional. Alasan mengapa plagiarisme harus dihindari. Yang pertama, integritas akademik. Menghindari plagiarisme seseorang dapat menunjukkan komitmen terhadap kejujuran dan integritas dalam penelitian yang dilakukan. Dan yang kedua, ada penghargaan terhadap penulis asli. Setiap karya yang dihasilkan oleh penulis memiliki nilai dan kontribusi tersendiri. Menghargai karya tersebut dengan cara yang tepat adalah bentuk penghormatan kepada penulis. Yang ketiga, ada membangun kepercayaan. Dan yang keempat, ada kualitas penelitian. Dan yang terakhir, ada konsekuensi hukum. Contoh plagiarisme, menyajikan tulisan atau ide orang lain sebagai karya sendiri. Dan yang kedua, ada mencantumkan sumber referensi ketika mengutip. Dan yang ketiga, hanya mengganti beberapa kata dalam sebuah paragraf tanpa menyebutkan sumbernya. Cara menghargai sumber asli melalui kutipan yang tepat. Untuk menghargai sumber asli, penulis harus melakukan kutipan dengan cara yang benar. Berikut adalah langkah-langkah dan panduan yang dalam mengutip. Yang pertama, mengutip secara langsung atau direct quotation. Mengutip secara langsung berarti mengambil kalimat atau paragraf dari sumber asli tanpa mengubahnya. Kutipan ini harus ditandai dengan tanda kutip dan diikuti dengan sumbernya. Contoh, bahasa adalah alat komunikasi yang paling penting dalam kehidupan manusia. Suryanto tahun 2020 45. Mengutip secara tidak langsung atau parafrasing. Parafrase adalah menyajikan ide dari sumber asli dengan kata-kata sendiri tanpa mengubah maknanya. Contoh, menurut Suryanto, bahasa memiliki peran krusial sebagai alat komunikasi utama dalam kehidupan manusia. Ketiga, mengutip sumber sekunder. Ketika kutipan berasal dari sumber yang tidak dibaca langsung, tetapi kutipan dalam sumber lain. Contoh, menurut Rahman, bahasa adalah bagian penting dari kehidupan sosial. Dan yang terakhir ada mengutip data atau informasi dari sumber lain. Jika menggunakan data atau informasi dari penelitian atau sumber tertentu, sebaiknya dituliskan sumber asli dari data tersebut. Contoh, berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat pengangguran di Indonesia meningkat sebesar 2% pada tahun 2020.